Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, eh, bagaimana kalau ini benar terjadi? Pemain timnas yang diturunkan nantinya adalah. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrolin bola secara santai dari sisi supporter tentunya. Namun tidak lupa sebelumnya selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Timnas senior akan bertanding melawan Brunei di Palembang. Namun itu rencananya, karena saat ini Palembang sedang diselimuti asap tebal yang kemungkinan bisa mengganggu kesehatan para pemain. Oke, sebelum ke sana saya pribadi mendoakan kepada warga Palembang semoga asap tebal segera berakhir dan tidak mengganggu kesehatan warga Palembang. Amin. Oke, kembali ke sepak bola. Karena Palembang sedang diselimuti asap, ada kemungkinan PSSI akan memindahkan lapangan tempat berlaga timnas melawan Brunei. Saya pribadi tidak mempermasalahkan akan dipindahkan kemana, dan kita doakan semoga PSSI segera menemukan tempat pengganti. Entah dimanapun, nggak masalah. Dan yang terpenting adalah segera mengumumkan di mana laga dilaksanakan, karena ini penting bagi supporter, apalagi supporter yang tempat tinggalnya jauh dari stadion. Mungkin mereka bisa persiapan beberapa hari sebelumnya atau booking hotel atau gimana lah kalau tempatnya jauh, karena supporter ini juga sangat penting untuk menyemangati, untuk memberi support kepada pemain-pemain agar pemain semakin bersemangat ketika di lapangan nanti. Ada hal yang menarik nanti ketika kita melawan Brunei, yaitu jika benar-benar terjadi, STY akan memanggil pemain yang berada di luar negeri semuanya, paling beberapa yang dari liga lokal. Dan ini adalah salah satu skuad mewah, skuad yang istimewa bagi timnas Indonesia, karena semuanya berlaga di luar negeri. Ada Arhan, ada Asnawi, ada Struik, dan masih banyak lagi. Patut kita tunggu bagaimana ketika mereka bermain, bagaimana mereka berlatih. Ada yang di Belanda, ada yang di Korea, ada yang di Jepang. Mereka menjadi satu dan bermain untuk timnas seperti apa. Ini saya benar-benar penasaran, ingin melihat mereka. Kalau boleh saya menyebut, adalah ini skuad termewah bagi timnas Indonesia. Sangat menarik dan sangat patut untuk ditunggu gebrakannya. Namun ya jangan mentang-mentang karena ini skuad mewah dengan pengalaman yang tinggi di luar negeri, kemudian mereka menyepelekan lawan, yaitu Brunei ya, tanpa mengecilkan Brunei. Kita semua tahu kualitas Brunei seperti apa, tapi ya kita nggak boleh meremehkan Brunei ya. Siapa tahu Brunei bikin gebrakan, jadi kita bisa kaget kan, bisa saja terjadi. Ini sepak bola, semua bisa terjadi. Yang penting kita tidak meremehkan, kita tidak menganggap enteng lawan, karena banyak sekali kejadian ketika sebuah tim meremehkan lawan dan akhirnya berujung kekalahan. Banyak sekali, jadi kita tetap tidak boleh meremehkan, kita tetap harus respect terhadap Brunei Darussalam. Apapun itu, kita harus bermain sungguh-sungguh. Bagaimana caranya mengalahkan Brunei dengan banyak gol kalau perlu. Cuma ya nanti kita lihat di lapangan, ketika nanti pertandingan ternyata kok seperti berat sebelah, ya nggak ada salahnya kalau kita atau STY menurunkan pemain lapisnya untuk memberikan jam terbang, untuk memberikan pengalaman, agar nanti di event yang sebenarnya
atau di event atau di pertandingan yang lebih berat lagi, pemain-pemain lapis ini sudah bisa klop, sudah bisa cair, sudah bisa nyetel dengan teman-temannya yang berada di luar negeri. Jadi sekali lagi, tanpa mengecilkan, tanpa meremehkan Brunei Darussalam, nanti bisa dilihat pertandingannya seperti apa, bagaimana jalannya pertandingan. Kalau memang berat sebelah, ya bolehlah kita atau STY memberikan kesempatan kepada pemain lapis, karena kita tidak mungkin selalu mengandalkan satu pemain, dua pemain yang dari luar negeri. Suatu saat pasti mereka ada lelahnya atau ada amit-amit, jangan sampai ya, kalau cedera kan harus ada penggantinya. Nah, pengganti ini harus bisa sudah nyetel dengan pemain-pemain lain. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, beri kesempatan pemain lapis 2. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, bagaimana kalau ini benar terjadi? Pemain timnas yang diturunkan nantinya adalah pemain-pemain yang berasal dari luar negeri. Dan bagaimana dengan nasib pemain yang bermain di liga lokal? Bagaimana nasib mereka? Ya, ini kan nanti ada. Saya nggak mau istilah ada lokal pride atau pemanas, nggak. Saya nggak mau bahas itu. Tapi yang jelas ini bisa dijadikan cambukan, bisa dijadikan motivasi. Ambil sisi positifnya. Pemain-pemain yang berada di liga lokal tidak boleh kecil hati. Mereka harus bisa membuktikan, harus bisa semangat, berlatih lebih keras lagi, berusaha untuk mendapatkan kepercayaan STY agar mereka bisa diturunkan, bisa membuktikan bahwa mereka yang bermain di liga lokal juga tidak kalah dengan pemain-pemain yang berada di luar negeri. Mereka harus bisa menunjukkan itu. Mereka harus semangat. Mereka harus bisa mendapatkan kepercayaan. Mereka harus membuka mata STY, harus bisa membuka mata STY bahwa pemain yang ada di liga lokal pun tidak kalah dengan yang di luar negeri. Ini bisa dijadikan cambuk penyemangat bagi pemain yang ada di liga lokal. Jangan malah ngelukru, jangan malah wah yang dimainkan cuma pemain-pemain yang ada di luar, kita nggak dimainkan, udahlah, terus nggak bersemangat. Jangan gitu. Justru ini dijadikan cambuk bagi mereka-mereka yang ada di liga lokal, dijadikan motivasi untuk meraih tempat utama kalau perlu. Saya pribadi nggak masalah kalau ternyata ada pemain-pemain yang ada di liga lokal dan bisa menyaingi mereka yang dari luar negeri, nggak masalah. Dan pemain yang dari liga lokal ternyata bagus dan mendapatkan kepercayaan dan bisa mendapatkan di kursi utama, nggak masalah saya. Karena toh semuanya untuk timnas Indonesia. Siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, di posisi apapun, asal mereka sudah memakai seragam timnas, saya tetap akan dukung. Saya nggak peduli itu dari luar negeri, di liga luar negeri atau di liga lokal, saya nggak peduli. Yang penting mereka bermain sungguh-sungguh untuk timnas, tetap akan saya dukung. Tentunya nanti pertandingan melawan Brunei, ya kita tahu, publik tahu, fans tahu seperti apa kualitas Brunei, dan saya yakin Anda juga sudah memprediksi bagaimana hasilnya nanti ya. Namun jika benar-benar terjadi Indonesia menang, ya kita nggak perlu menyanjung setinggi langit. Wah ini lo STY, ini lo STY bagus gini-gini, nggak seperti kemarin, nggak, jangan seperti itu. Jangan nanti terus merendahkan pihak lain, jangan. Toh ini lawannya juga Brunei yang kita tahu kualitasnya seperti apa. Jadi kalau timnas menang pun nanti kita syukuri, kita ucapkan selamat ya, biasa saja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Dan seandainya amit-amit ya, amit-amit semoga nggak, seandainya kalah pun ya
Nggak perlu dibully juga. Alah, ini pemain yang katanya dari luar negeri ternyata kalah lawan Brunei gini bla 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 bla. Nggak perlu dibully ya. Semua tetap kita harus apresiasi, entah nanti pertandingan melawan Brunei kalah atau menang, tetap harus kita apresiasi, harus kita dukung. Nggak perlu membuli satu sama lain. Kita tunjukkan bahwa kita adalah supporter yang kompak, supporter yang selalu mendukung dan mendoakan ketika timnas kalah atau menang. Mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Akhir kata, semoga asap di Palembang segera berakhir dan rakyat Palembang, masyarakat Palembang bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Dan timnas bisa meraih hasil maksimal ketika melawan Brunei Darussalam nanti. Maju terus timnas, kompak terus supporter Indonesia.